guys, perkenalkan nama aku Nur Aulia Putri dari kelompok 6 bersama teman-temanku. Nah, di sini kami ingin belajar mengenai apa sih classical conditioning itu dalam sudut pandang psikologi kepribadian. Pada dasarnya, classical conditioning adalah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara menunjukkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Classical conditioning ini termasuk ke dalam teori behavioris. Behaviorisme adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku terjadi karena adanya pengalaman yang telah diamati, bukan karena adanya proses mental. Menurut teori behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan dapat dilihat secara langsung. Kata klasikal pada teori Pavlov digunakan untuk menghargai Pavlov sebagai pencetus pertama teori conditioning dan juga sebagai pembeda dengan teori conditioning lainnya. Teori Pavlov biasa disebut dengan responding conditioning atau kebiasaan yang dituntut. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kita kenal dulu nih siapa sih Ivan Pavlov itu. Ivan Pavlov memiliki nama lengkap yaitu Ivan Petrovich Pavlov yang lahir pada 14 September 1849 di sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Ia meninggal pada 27 Februari 1936 di Rusia. Ia adalah seorang ahli fisiologi, seorang dokter, dan juga kita kenal sebagai ahli psikologi. Pada 1904, ia memenangkan penghargaan Nobel dalam penelitiannya tentang pencernaan. Ia sendiri menemukan konsep pengkondisian klasik saat meneliti sistem pencernaan pada anjing. Dalam pengkondisian klasik, stimulus netral seperti mata seseorang dapat diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna seperti makanan dan menimbulkan kapasitas untuk mengeluarkan kapasitas yang sama. Lalu, unconditioned stimulus biasa disebut perasaan alami. Perasaan alami dapat menimbulkan beberapa respon. Contohnya pada saat Ivan Pavlov mencoba eksperimen kepada hewan peliharaannya, seekor anjing, dengan cara memberi makan, lalu anjing tersebut mengeluarkan air liur secara tidak langsung. Kemudian ada perangsangan bersyarat atau biasa disebut conditional stimulus, yaitu rangsangan secara alami yang tidak ditimbulkan respon-respon tertentu, misal suara lonceng yang menimbulkan keluarnya air liur pada anjing. Kemudian ada respon bersyarat atau conditioned response, yaitu kebalikan dari conditioned stimulus yang dialami secara rangsangan bersyarat. Menurut kalian, apakah teori Ivan Pavlov bisa berpengaruh pada manusia? Dan sudah bisa dong, sama halnya seperti teori Ivan Pavlov pada anjing. Dan seperti contohnya, seperti suara stimulus, awalnya suara tersebut terdengar sangat asing di telinga mereka. Namun, karena sang penjual sering berkeliling dari rumah ke rumah, suara tersebut terdengar sangat familiar dan bahkan bisa menerbitkan air liur, apalagi lewati pada siang hari yang panas. Bayangkan jika tidak ada lagu tersebut, betapalahnya sang penjual meneriakan dagangannya. Dari contoh tersebut dapat diketahui dengan menerapkan teori Pavlov, ternyata individu itu dapat dikendalikan dengan cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat. Sementara individu itu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang bukan berasal dari dirinya. Oke teman-teman, jadi di sini ada eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov. Beliau pun menemukan ada dua macam hukum yang berbeda, yakni ada law of respondent conditioning adalah sebuah hukum pembiasaan yang dilakukan secara dituntut, dan juga ada law of respondent extension adalah sebuah hukum pemusnahan yang dilakukan secara dituntut pula. Oke, next. Nah, gimana teman-teman? Seru kan? Jadi itu vlog dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf ya kalau kami ada salah kata. Bye-bye. Dalam pengkondisian ulang. Melalui Pertama teori conditioning. Ya, Ivan Pavlov juga mengidentifikasikan makanan sebagai halo guys, jadi hari ini kita mau syuting vlog Dita. Nah ya, sebagai contoh sebelum kita sang penjual meneriakan dagangannya.